Alright guys, the king himself, the one and only, the myth, the legend. Gak ada nih saat ya. Brevi. Oh bukan. Di sini. And please welcome the one and only Mas Winky. Mas Winky. Malam-malam Cong. Baru mas ini mas. Mana mas? Halo. Ini baru keren ketemu nih. Iya tadi. Aldi loh nama aslinya. Aldi. Waduh. Wah, gokil. Backsoundnya kecilin dikit atau matiin aja nggak apa-apa. Kecilin pegang. Iya, begitulah guys. Jadi gue juga bingung kenapa bapak beliau ini mau mampir ya. Gue juga bingung sih sebenarnya. Wah, Sumpah. gue dapet titipan pertanyaan sebenarnya kemarin dari orang banyak DM gitu. Jadi gue sempat ngomong bahwa seru juga ya kalau misal diundang nih gue bilang ke live-nya Arab sama teman-teman kalian gitu. Mas titip pertanyaan dong, titip pertanyaan ya? Tahu titip pertanyaan dulu apa? Bener nggak katanya Arab dulu pernah jadi DJ Funkot di kota? DJ Funkot enggak, DJ Breakbeat. DJ Breakbeat. Tahun kapan tuh? Aduh, berapa ya? 2008 2009 apa? 2008 2009. Iya, Jauh sebelum ada WG berarti. jauh. Gimana coba ceritain? Kenapa jadi gue yang di interview nih, Mama? Jadi gue yang di interview nih, Mas. Penasaran gue. Justru hari ini kita ingin bertanya-tanya. Oh iya oke, boleh Ya, jawab. tapi boleh. Iya. Gue lupa tahun exactnya ya. Pokoknya setelah gue lulus SMA, itu hal pertama dari dunia showbiz atau entertainment yang gue sentuh itu DJ dulu, Mas. Oke. Justru DJ dulu sebelum MC. I see, oke. Di klub 36 sama Diamond. Di Diamond sama 36. Yes, sir. Di Gokil. Diamond sama 36. Itu gokil sih. Yang guru gue ada dua. Ah. Guru gue DJ Samuel di Diamond sama Noka. Oke, gue Noka tahu sih gue. Noka tahu? Tapi pernah ada yang tahu nggak kalau Arab pernah residen lu ya? Presiden, nggak bisa dibilang presiden ya gitu lah, main-main aja pernah ada yang lah. tahu doang, Iya. tahu aja. Tapi di 36 dulu. 36 sama ya. Diamond. Itu satu klub yang sebenarnya gue cuman 2 kali pernah diajak ke situ sih waktu itu sama anak-anak stadium gitu. Oke. Jadi sebelum nyasar stadium kesana dulu gitu karena Iya. katanya stadium wing lu cek dong klub-klub kota selain stadium seru-seru juga Iya. sih. Ternyata di situ. Di situ Mas. Dulu itu awal murah karirnya tuh di situ justru. Oke. Di situ. Oh, mantep loh. Tahu nggak, Cong? Pernah nih. DJ Breakbeat dulu. Iya. Diamond sama 36. 36. Aduh, Udah Enak baru. dia udah nge-DJ belum? Enggak tahu. enggak belum 2008 2009. 2008 udah lu mulai kapan tuh? belum. Gue baru clubbingnya 2000 pertama kali banget 2008, 2009 tuh, 2010 IO. Tim Simagi udah belum? Belum ada tim Semanggi Belum ada, baru itu justru baru banget ya, 2013, 14 ya. Enggak, tim Semanggi 2002. Itu tua banget ya, Bang. 20, 19 ya. Iya juga ya, berpikir gue anjing. Gue masih pakai DJ 100, DJ cepet. Itu susah sih. Udah pernah nyobain nggak lu, Cong? Itu Belum. backpack gue masih CD. Belum pernah. Masih ada di nyokap gue CD-CD-nya. Iya, itu si DJ 100 tuh si DJ tertai yang Ternajis anjing. Kalau lu coba main gitu ya, bener-bener Ngejarnya yang nggak bisa. kayak susah banget, Susah banget lebih ngejar. susah kayak lu main turntable gitu buat gue sih. Dulu gue tete. Iya. Dulu gue tete, turntable. Oh lu turntable. Turntable. Oke. Dulu. Cepet nggak pernah megang. Cepet sih. Jangan. Cepet sih gila. Jangan. Cepet sih amit-amit ya bener ya. Jangan. Itu di Diamond gue pakai cepet. Jangan cepet. Di Diamond pakai Tapi cepet. pasti era itu semua orang pasti ngelewatin cepet. Harusnya. Kalau iya. yang nge-DJ duluan pasti harusnya Iya. ngelewatin. Itu gila sih. Makanya gue seneng gue ngelewatin tiga generasi nih dari si DJ Cepet gitu-gitu, terus Serato gitu-gitu, sama sekarang kan ya udah record box USB ya. Next nih, Aloy suruh lu siapin si DJ cepet sini coba. Sumpah itu udah dalam plan gua. Coba tes. Buat Kita kalian kan main. Sekarang jadi DJ juga Iya, nih. buat lu orang main. Nah, lu tes, Loy. Iya. Ntar saya Nanti di coba. CD di burn-nya. Nah. Udah pernah CD sih. burn-in. Bernya pakai itu lagi ya, apa? Nero. Nama Nero yang gokil. Kayak gitu dulu. Ya waktu lagi bandel-bandelnya lah, gara-gara habis lulus sekolah. Dulu kan sekolah di belakang Crown. Gokil. Oh, anak kota Mentok. Mentok gua, mentok najis. Sekolah di belakang Crown. Iya. Udah anak Tinggal kota, mabes. Tinggal mabes. Tinggal mabes. Udah gitu deh. Oh, luar biasa. Rusak. Gokil sih. Rusak ya. Kayak ada semua di sana zaman dulu ya. Ada semua di sana semua. zaman dulu gokil. Coba lo ceritain pengalaman nge-DJ-nya lo. Iya, gue mah dari tahun 90-an sama Om Bobby gua. Oh lu ya? Gila. Gokil. Iya.
Dulu mau mobil ya biasa lah. Masih di 99 kan? 99. 100 ada 99 enggak berarti harus 99. 99. Nah, cerita Mas Wingki lu teriak-teriak gila ya? Sorry, emang gitu. Minta maaf. Tapi tadi sama DJ siapa? Om Dadang. Nggak, tadi Om Bobi. Om Bobi. Iya. Berarti tahu DJ Bobi kan? Jangan gitu, saya bercanda ya, maaf ya. Gokil. Gitu. Jadi kayak gini ya, seru. Boleh tuh bahas itu ya, menarik sih. Benar apa yang Tapi menjamin gue mau bahas POV lainnya. Hah? Bahas yang tadi tahu Om Bobi berarti ya. Arahnya kan ke sana tuh. Heeh. Posting. Tahu. Postingan biru, tapi gue mau arahnya POV lainnya. Sebenarnya lo tahu gak sih Mas itu yang ngepost siapa? Feeling gue ya. Iya. Sebenarnya suuzon sih gue. Gue juga Feeling gue sih udah pasti dia sih. sama. Heeh. Iya udah. Udah bukan, menurut gue bukan. Iya. Yang gue tahu kan sempat ada di makanya giring opini bahwa ada Gen Z di gengnya dia yang nge-post itu kan. Gue kayak nggak ngerasa anak-anak, ya dia bilangnya Gen Z ini kayak terlalu berani untuk ngelempar suatu apa ya, bola liar gitu. Betul. Yang pertama kan dia ngomong yang masalah Iya. sampah itu kan. Iya. Gue bilang oke lah. Cuman kayak bahasanya ini kayaknya gue kenal kayak bukan bahasa itulah. Nah begitu pas dia sikat si Bobby tuh, sebenarnya kan Bobby ada reply langsung ke jawabannya itu. Yang itu kelihatan banget kalau Bobby Iya, sebenarnya cara jawabnya. sakit hati. Tapi di delay sama Bobby. Oke. Nah, karena kayaknya Bobby, aduh malas lah gue Udahlah, terlibat dia- drama-drama. iya. Drama-drama ini. Cuman banyak sekali yang masuk ke gua nih gitu. Wih kenapa jadi kayaknya sih Bobby-nya nggak speak up gitu. Mungkin dia juga, gue bilang pas gue baca, gue pikir tadi masih berhubungan sama yang topik sampah itu. Gue pikir nggak apa-apa lah itu, menurut gue justru seru untuk supaya jadi banyak pendapat yang berbeda-beda gitu. Tapi begitu pas udah nyerang pribadi kayak gitu kan, gue rasa gini deh, kayak ngejok satir gitu. Misalnya gue aja sama Arab mungkin nggak mungkin gue ngejokes gitu. Gue kenal sama Arab. Gak mungkin. Gue kenal sama Arab lama gitu, tapi kalau misalnya ujuk-ujuk gue ngelempar itu di sosmed gitu, Di ruang ngomongin Arab, terbuka lagi di ruang ya? terbuka Iya, gitu, iya. gue rasa Belum. kalau gue sama Arab tiap hari tidur bareng gitu segala macem satir di sosmed, terus Arab juga balasnya ketawa, oke lah. iya. Cuman kalau lu jarang pernah ketemu, terus tiba-tiba lu ngelakuin hal itu, gue sempet diserang juga masalahnya. Mas Mungki apa-apaan sih itu namanya satir lagi, be smart lah dia bilang gitu. Itu satir lagi gini gitu. Terus gue bilang kayak enggak deh, gue bilang. Ada batasan antara satir sama respect the elders aja menurut gue gitu loh. Ya mau satir pun kayaknya nggak di ruang terbuka gitu. Iya, Caranya- ya, kayak gini lah nongkrong gini. Iya, satir-satiran gue bisa ngeliat mata lu bisa ngeliat mata gue jadi kayak bercandanya. Iya, kan tahu ini. maksudnya. Ya, lu bisa lihat mulut lu, Loy. Iya maunya. Maksud dong. Lu juga punya pikiran sama gue orangnya. Sama, ya. Iya. Cuman ya yang disayangkan kenapa di posting di account itu aja, kenapa nggak pakai account pribadi? Iya. Iya, benar. Kalau Jadi pribadi Kalau account pribadi kan jadi Mungkin tahu jadi beda. anjing bercanda nih gitu. nah, kalau itu mungkin Iya. akan beda tuh. Iya kan, Ah. outputnya beda. Karena ada juga yang ngelawakin Bobby pakai akun pribadi, teman lama dia, teman lama gue juga. Kayak pas gue foto sama Bobby ngelawak lagi fitness tuh berdua. Terus siapa tuh samping ada PT. Maksudnya Personal trainer. personal Trainer, training. Ya siapa tuh gitu. Ngeledekin Bobby. Gue ketawa karena gue tahu dia teman lama juga. Iya. Nah kayak gitu kan beda. Harus ada Beda, konteks karena dulu. pakai akun apa media jadi kayak orang jadi banyak yang salah sangka gitu. Iya, sampai nggak tahu sih udah hilang sih sekarang, tapi sebenarnya masalahnya udah lewat. Cuman Udah, ya, udah. kemarin itu gue sebenarnya ada sedikit senangnya karena dia ngelempar topik itu sebenarnya awalnya, karena memang ada beberapa, walaupun cara penyampaiannya salah, tapi mungkin intinya dia omongin tuh bahwa mungkin gue rasa kayak pengen ngasih tau bahwa nih Jakarta semua play the same song, the same shit gitu. So kenapa kok klub besar seperti itu? Kurang lebih kalimatnya seperti itu. Nah tapi ternyata dari teman-teman si Otoro lah, terus si December Kid segala macam tuh anak-anak yang notabene katanya, maksudnya kasarnya kita ngeliatnya ini anak-anak kiri tuh, mereka bilang ini nggak represent kita juga nggak peduli sama mainstream juga. Ya biarin aja gitu mereka mau gimana, kita hidup dengan movement kita gitu. Terus kalau ini kayaknya jadinya nunggu diadu domba gitu. Nah makanya pas waktu gue posting itu kan sempet rame tuh yang komen jadi kayak angkatan gue nyalahin Gen Z kan, Gen Z maaf ya kontol apa gitu. Padahal gue tahu sebenarnya loh kok jadi Jadi iya nih, padahal sebenarnya bukan gue tahu ini gue bilang ini orang Ya buat yang nggak tahu nih, atau konteks ya buat yang nggak tahu nih,
itu waktu itu ada salah satu post dari salah satu apa ya bisa dibilang Media. bisa dibilang media di Instagram, terus itu secara nggak langsung akhirnya bikin Gen Z sama DJ lama tuh si Jitual lah ya itu gontok akhirnya gitu kurang lebih kayak gitu, dan tuh rame banget, dan salah satunya Om Bobi yang kena. Om Bobi tuh udah Iya, maksudnya. Ya maksudnya apalagi media gitu ya, nggak mungkin nggak tahu Bobby lah gitu, nggak mungkin lah gitu menurut gue. Iya, sih. nggak mungkin lah. Nggak mungkin sih, gue rasa sih gitu lah. Tapi fenomenanya sendiri yang soal lagu-lagu atau genre-genre yang tertentu yang dimainin terus-terusan di klub itu Mas Vicky juga nggak masalah sebenarnya? Lu nanya gue pribadi ya? Iya, lo pribadi. Buat gue masalah ya. buat Lu masalah ya? Buat gue masalah, cuman gini. Kalau nanya gue pribadi, gue tuh masalah karena balik lagi mungkin ya, sorry gue kolot ya. Umur gue 46 tahun dan waktu gue pas umur 27 sampai 33 tuh seingat gue tuh pokoknya klub itu di Jakarta genrenya semua beda. Pasti. Beda banget. Semua klub beda setiap Semua klub klub beda. beda. Embassy aja kebagi 3. Ada yang namanya balcony khusus soulful house, ada BPM-nya. Oke. Main dari 110 mentok di 120. Mentok. Di Embassy dibatasin dari 122 mentok di 128. Harus house sama treble house progresif. Di Wonder Bar itu start di 132 mentok 142. Itu techno sama trance. Jadi kalau lu ke Embassy terus lu bilang kayak, "Bro, naikin lagi dong." Bawah aja gitu. Beda tempat Bro, jadinya. bisa trend bawah aja gitu. Kalau misalnya mau R&B, lu bisa ke ada Equinox waktu itu atau Equinox, apa gitu. Saat itu works gitu maksudnya. Saat itu Saat itu works. works. Nah, dan jadinya kebagi gitu ke semuanya gitu. Lo mau Kayak lagu-lagu sukanya ini kesini, Iya. sukanya ini kesini. lo mau suka funk pop atau breakbeat bisa ke Miles, bisa ke Monggomas zaman dulu segala macam 36 dan segala macam. Oke. Ya kalau stadium breakbeatnya ya Mumu sama Bobby lah punya progresif sama breakbeat. Jadi semuanya tuh dulu punya, bahkan gua itu kayak pas main di stadium pertama kali gua dilempar rokok pernah. Ntar rokok maksudnya. Di gitu. Oh, serius? Set gitu, ha. Gue kayak karena jadi stadium itu kan dia sukanya progresif yang lurus gitu ya. Yang deep dark gitu. Sementara gue dari kasarnya Embassy yang di Jaksel gitu, mainnya sebenarnya happy house yang banyak nyanyinya gitu. Mereka nggak suka gitu karena ya you know lah stadium ya karena gitu. Jadi kayaknya pas gue 15 menit langsung lempar rokok gitu karena gue udah ngerasa anjing kayak musik gue nggak masuk di kena. sini, nggak kena. Karena mereka udah mulai kayak ngeliatin itu, gue tuh udah bilang bahwa kayaknya gue gak cocok dari stadium. Sampai akhirnya di gitu ada temennya waktu itu DJ siapa gue lupa ya, pokoknya residen stadium lo, wih nggak bisa main kayak gini gitu. Lu ada nggak progresif yang kayak disebutin tuh kayak Danny Howell atau John Dequid gitu, gue nggak punya lagi bro gitu. Lu pakai platnya, jadi dulu stadium tuh di belakangnya ada rak gitu, jadi rak ringan hitam gitu. Jadi di jam Di belakang gitu ada raknya. jadi ini kayak rak baju gitu, jadi kalau lu buka tuh kayak ada misalnya kayak jam berapa ini platnya, jam berapa ini, jadi kayak misalnya kalau dan itu biasanya yang milihin udah ini misalnya Bobby, Mumu, siapa gitu, jadi kadang-kadang stadium yang beli, jadi ada yang punya pribadi biasa dibawa sendiri atau enggak yang stadium punya library gitu, jadi misalnya kita tuh bisa lapor gitu, misalnya minta ke manajer klub, bulan ini gue minta 120 plat atau vinyl gitu, ya ini ya lagunya. Nanti mereka yang beliin tapi hak miliknya punya stadium gitu. Ya, atau nggak punya si klub itu. Jadi akhirnya gue dipinjemin tuh waktu itu. Gue akhirnya main itu sambil keringet dingin gitu anjir gitu. Tapi akhirnya gue jadi tahu oh ya nggak setiap tempat gue bisa main ternyata gitu. Jadi kadang-kadang kalau ada tempat yang minta main karena kasarnya nama gue doang, gue biasanya nolak tuh. Gara-gara itu gue bilang enggak deh, nggak cocok, gue percaya deh sama gue. Nah beda sama zaman sekarang. Zaman sekarang kayaknya sehari aja main lagu diulang-ulang nggak masalah gitu. Banget. Bahkan ada yang bisa ngelempar duit lagi. Buat satu lagu yang sama. Itu yang lu nggak suka kan, yang kemarin yang lu bilang kan? Gue cuma ngomong. Iya tapi bener kan, itu yang kemarin lu bilang lu nggak suka kalau disuruh request lagu gitu kan? Ya, lu menurut lu gimana kalau dengan ada orang kayak throw money at your face gitu, kayak sebenarnya udah kayak habit nggak sih kayak gitu sebenarnya? Kalau WG lagi main sih hampir tidak pernah Mas. Cuma andai kata sekali ada, gua ambil. Tapi gua kasih ke klub. Gitu. Tapi bukan yang kayak bukan mereka request lagu, hampir nggak pernah sih. Cuman
Iya memang agak merendahkan sih, tapi nggak tahu karena dari dulu culture-nya karena culture residence gak sih, bukan culture guest star gitu kan masih. Iya Iya kan, jadi kalau resident kan request dong lagu ini, Sebenarnya sih gitu kalau menurut gue menyawer itu mungkin nggak jadi masalah sama sekali sih. Iya. Cuman the way they throw the money. Iya, itunya mungkin. Sometimes kayak itunya, ada yang merendahkan. ujuk-ujuk dia bawa duit banyak gitu bisa ke kepala gini kan males ya. Kalau ke kepala sih Apa gila ya gitu maksudnya. ya gitu. Gue kayak ngeliat gitu, untung sih gue belum pernah ya. Cuman maksudnya pas gue ngeliat orang digituin waktu Siapa itu yang berani, Mas? Kalau ada sih sakit maksud gue. hati ya ini. Oh pernah. Enggak, gue ngeliat orang ada digituin DJ sebelum gue. Jadi dia katanya ya pokoknya spender gede, terus dia tiba-tiba kayak seneng kayak ini hujan rezeki buat dia gitu. Buat gue kayak oke lah, mungkin iya gitu. Cuman Kepala tuh ya. kepala Jo, iya kan? Minta sabun. Bukan artis mandi. Bukan mandi. Bukan hujan air. Icok sih emang gila. Emang. Itu sih rada-rada lumayan. Iya, mungkin caranya sih, tapi kalau kayak biasa cuma naro gitu. Oh ya udah. Masih oke. Naro. Iya, Itu iya. ya palingan Normal lah, Bang. gue kumpulin dan gue keluar aja gitu. Itu sih. Iya sih, sama bener. Gue pernah, tapi yang nyawer cewek, cuman disatu-satuin. Satu. Oh, iya. Gue diemin rap. Gue diemin dulu, gue nggak peduliin. Dia kasih satu, gue ambil. Dia kasih satu lagi, gue ambil. Pas ketiga dia gitu lagi, padahal duitnya tebel. Buang waktu gue nih, gue mau mixing nih, gue diemin udah. Gue mixing, gue cuekin, akhirnya dia taruh semua. Mungkin dia itu kayak show body gesture kalau kita nggak suka gitu. Lo kalau mau ngasih aja, Buat jangan dianya gitu-gituin. buatnya Ya. itu pride Iya, bisa bayar dulu gitu. bener. Gue kasih, gue ambil, lah satu nih, lo duitnya banyak. Gue ambil lagi, satu lagi. Kayak tebel gitu loh. Pas ketiga kali dia masih gituin dan dia mau satu-satu, kan wasting ya, buang-buang waktu kan. Dan dia pengen kita ngambil ya. pengen kita Nggak mau ngambil. naruh gitu, Nggak harus mau. kita ngambil gitu kan. Gue diemin, gue mixingnya udah. Heeh. Gue cuma thank you, gue mixing udah, gue ngeliat mukanya, gue diemin aja, gue cari lagu apa. Dia kayaknya kayak ngarep mau diambil lagi, lama nih dia juga awkward nih. Gitu ditaruh akhirnya. Oh gitu caranya. Ya, kayak Arab bilang tadi mungkin pride. Ya, Pride-nya. tapi nggak salah, balik lagi gue sangat menerima saweran, yang penting caranya bener gitu. Tapi kalau misalnya udah ke arah DJ equipment tuh sebel ya. Sebel. Gue suka Oh, itu dekat sebel. gitu terus naruh Ntar ngerinya kena apanya ya. Iya. segala macem ya. Pernah lagi gue di Lampung. Mati Di nggak sampai sawer, mati nggak? sampai mati. Jadi di sawer, residennya beresin, kepencet. Alah. Gue bilang, aduh, tapi residennya sorry banget bang, nggak apa-apa. Maksudnya kan baik ya mau beresin, tapi kepencet, lagunya mati. Lagunya mati. Gara-gara saweran Iya. itu. Sering banget sih kayak gitu tuh. Sering. Wih, iBox nih Cynthia. Bu Cynthia. Halo. Apa kabar? Sehat. Dilempar ya. Saya dilempar ke Lempar ke gua ya. Cynthia loh ya. Dikit banget. Nah, Mas Wing mau nanya nih. Pendapat Mas Wing tentang fenomena breakbeat yang belakangan ini lagi terjadi lagi. Breakbeat. Lagi gitu deh. Tembak langit ya. Apapun di luar itu. Apapun lah ya. Dari sebelum itu udah meledak sebenarnya. Oke. Jadi kalau boleh cerita sedikit, jadi tuh dulu tuh breakbeat tuh cuma ruang lingkupnya yang sangat kecil. Itu dari teman-teman gua kalau lagi cabut teman-teman gua apa segala, kalau lagi di lounge ya udah kayak lagi di lounge dengerinnya piano, hip hop apa segala ya udah gitu. But once we go to the room, udah minum lagi apa segala, itu lanjutnya breakbeat. Dimulai dari situ tuh, ngejamur dari situ. Dari situ apa segala mereka bikin IO, akhirnya udah breakbeat. Pecah. Kemana-mana kan. Tembak langit tuh baru itu, abis itu udah jauh banget tuh baru tembak langit tuh. Nah Kalau sekarang gue sebenarnya fenomena breakbeat pecah itu tinggal nunggu waktu aja sih menurut gue. Karena sebenarnya waktu itu gue sempat ngobrol sama ada senior banget ya, Joki Saputra, Mas Joki. Jadi gue ngobrol sama dia, Mas Joki Saputra bisa dibilang angkatan awal banget DJ di Indonesia ya, dari tahun 80-an gitu. Dan dia tuh yang create Funkot for the first time. Create. Dia create. Jadi dia dulu pertamanya nge-DJ-nya klasik disco gitu. Terus kayak gitu dia bilang dia pertama kali bikin musik Funkot itu dari beatnya tuh dari sejenis game atau Atari gitu loh, gue lupa. Jadi dia sampling dari situ, terus akhirnya dia ngerasa pas dia nge-DJ klasik disco keliling Indonesia, setiap dia kemana-mana, pokoknya justru dia yang denger musiknya tuh bukan di klub tapi kayak orang di warung atau apa segala macam, mereka dengerinnya dangdut, which is gendang gitu. Makanya dia mikir kayak gendang kan kayak deg gitu kan. Terus kalau misalnya terus udah gitu kan kalau deg dia ngerasa kayak kurang cocok, terus sementara kalau deg tak
kalau dia jadi ding cek ding cek ding cek ding cek ding awalnya gitu terus tarik di BPM sama dia ditarik ya ding cek jadi ding ding 100 mungkin 180-an ya sampai 200 bukan breakbeat ya fangkot ya ini fangkot kita bahas fangkot segitulah jadi akhirnya pas dia pertama kali bikin itu pecah seadanya gitu sampai dia muter di biasanya kalau nge-DJ kan di klub-klub besar itu di kota-kota besar ini benar-benar sampai bisa kayak pelosok gitu terus mainnya juga udah di tempat yang rakyat banget gitu jadi ngerasa bahwa Indonesia kayaknya emang lebih cocoknya di apa namanya fangkot and then akhirnya beranak ke breakbeat lebih pelan dan lagu Indonesia bisa kemana-mana sebenarnya kayak gitu pas gue ngomong sama dia kayak ya Wing intinya sih kalau itu udah kayak darahnya warga lokal lah dia bilang kayak gitu jadi akan sampai kapanpun gue bilang apapun yang berhubungan sama beat kayak breakbeat sama fangkot itu menurut gue di Indonesia banget. Intinya itu aja sih. Dan kalau misalnya pertanyaan lo tadi fenomenanya gimana di Jaksel, nah ini menarik nih. Itu yang mau gue tanya justru. Itu yang mau gue tanya justru. Karena kan selama ini sebenarnya di angkatan gue dulu itu pokoknya kayak kota udah harus di kota. Udah nggak bisa kemana-mana. Nggak bisa. Udah ya. Justru menurut gue zaman dulu anak-anak Jaksel ini justru lumayan membatasi untuk jangan sampai fangkot breakbeatnya masuk ke Jaksel. Biar mereka aja yang ke kota gitu kan biasanya. Tapi justru DJ fangkot nih yang di kota kayak Cegor ada tuh, Cegor dan segala macam. Tahu lo Cegor itu tuh sangat nerima banget untuk kayak ayo selatan lu main di kota. Jadi kadang kalau gue main sama anak Jaksel sama DJ produser kota zaman dulu nih, DJ kota tuh one of dia apa ya bisa dibilang one of the most humble person malah sampai mereka mau menyisakan kayak oke kita coba hari Kamis yuk mau nggak bring Jaksel music to kota genre yang sangat berbeda banget dari yang biasa mereka mainin fangkot apa mereka sangat ngebuka pintu itu sementara gue ngeliat Jaksel tuh kayak nutup banget gitu kayak jangan sampai justru musuh kota masuk ke sini gitu nah hal terjaga seperti itu tapi walaupun itu juga di kota juga tetap nggak bisa Jaksel susah ya maksud bukan ini terlalu katro bahasa gue maksudnya musik-musik yang emang biasa dimainkan di Jaksel tuh di kota juga emang udah dicoba berapa kali ya yang kena-kenanya progresif stadium juga dan itu juga biasanya stadium aja gitu nggak bisa juga dia ke Miles juga nggak bisa nggak bisa kan nggak bisa di situ aja nah jadi akhirnya kalau biasanya di DJ Jaksel nih mainnya tetapnya pasti ke stadium karena stadium nggak kurang lebih masih sama lah hawanya gitu nah begitu pas udah dicoba berapa kali nggak bisa sampai akhirnya udah nih kota tutup begitu pas yang stadium ditutup Ahok Miles pun ditutup Ahok mati tuh bingung tuh fangkot hilang lu sebetulnya ada eranya di mana fangkot sama breakbeat bener-bener totally dead dok hilang banget udah gitu IDM merajai semua nih IDM karena DWP naik segala macam jadi udah set gitu pertama-tama muncul lagi tuh adalah waktu pas kayak menurut gue ya untuk yang bener-bener nggak percaya itu Phil Koplo sebenarnya. Untuk karena anak-anak asalnya anak Jakarta Selatan yang mencoba kayak gitu terus ada prosaktan segala macam dari luar. Ya jadi kayak mulai jadi anak Jaksel tuh kayak lucu nih lagunya, kocak-kocakan nih lagu-lagu top 40 bisa digini gitu. Dari kocok-kocokan ini dia lupa kalau sebenarnya kuping kita kan kuping Melayu ya. Jadi lama-lama banyak yang dari Melayu lebih cepat. Iya. Gue rasa pintunya dibuka dari situ tuh. Sampai sekarang akhirnya yang keren-keren dan danannya kayak anak-anak. Ya kasar ya balik lagi ini kalimat gue rada norak tapi kayak Jaksel-Jakselan. Sekarang udah breakbeatan yuk. Breakbeatan semuanya. Breakbeatan gitu. Jadi menurut gue begitu pas masuk ke Jaksel udah nggak bisa dibendung lagi karena orang yang lama yang itu juga udah kayak gue udah beda dunia lah, udah nggak DJ, udah nggak apa. Jadi yang sekarang tuh gue rasa lebih kayak nerima apa aja gitu. Sama growth-nya kayak di festival musik kan. Dulu kalau festival musik angkatan gue festival metal ya metal semua. Anak metal nggak mungkin datang ke festival punk gitu-gitu ngerti nggak? Nah sekarang pesta pora tumpang tindih tuh satu stage. Semuanya benar. Iya, synchronize segala macam lu sebutin deh. Tabrak semua kecuali Joyland ya yang emang masih dia emang udah segmennya beda gitu. Nah kalau yang lain kan tumpang tindih emang udah bener-bener semua jadi satu aja gitu. Even with the Fest aja terakhir ada 3 diva kan. Besoknya Turnstile. Iya kan, terus gitu Joji gitu. Jadi yang bener-bener kalau zaman dulu tuh nggak bisa tuh kayak nah gitu. Ini sekarang udah kebuka banget sih dan menurut gue sih sangat nggak masalah banget. Cuman ya mungkin kalau misalnya ada sih pasti omongan-omongan dari yang beberapa movement ataupun beberapa bar yang di Jakarta gitu yang
kenapa jadi kayak gini sih Jo, Jaksel, ya kan? Parah. Anjing ini kota banget nih, jadi apa segala macam kayak gitu. Kalau gue bilang let dia aja sih, karena nanti juga at the end of the day pasti akan market yang menentukan. Iya, Muter lagi yang maksudnya ya. Nanti juga menurut gue nanti akan muter juga sih, muter lagi justru yang setahu gue movement yang sekarang yang terjadi lagi justru paling bagus-bagusnya, karena kasarnya musik nih lagi demokratis banget. Jadi Semua bisa masuk. terserah deh, lu mau dibuka Ya, main apa aja gitu. Dan juga kan bar-bar kecil mulai bermunculan, walaupun juga up and down-nya juga cepet ya muternya ya bar kecil itu ya. Cuman maksudnya banyak juga yang kayak sampai sekarang Zodiac kan masih bertahan. Iya lagi. Iya kan, dengan kalau mau yang black disco apa new disco segala macam bisa kesana. Terus juga lu juga kalau Swell udah tutup tuh deh. Swell udah tutup. Iya, tapi itu kan R&B banget kan. Iya, gue kan hip hop ke situ terus. Iya ke situ ya kan, lu bisa hip hop yang ke situ banget. Terus juga Zoo juga. Zoo Lounge masih. Zoo sama piano gitu-gitu ya, piano sama gitu-gitu. piano. Nah itu kan banyak kan sebenarnya pilihan gitu. Tapi emang marketnya nggak gede aja gitu. Nah kalau misalnya sekarang ada yang kayak ngebenci, kenapa sih kok jadi kayak apa breakbeatan di Jaksel apa segala macem? Kalau gue bilang sih sebenarnya buang-buang waktu sih untuk lo ngebenci sesuatu sekarang. Iya nggak sih? Ya maksud gue nikmatin aja gitu. Kalau lo nanya gue nih, lo mainin breakbeat apa enggak? Ya gue pasti jawabnya enggak. Oke. Nah gitu. Apakah nanti lo nggak akan ditinggal market apa enggak gitu? Gue bilang biarin aja. Karena menurut gue nanti pasti akan ada muter-muternya lagi gitu. Sirkus. Nah, pasti nanti abis ini nanti ke ini, nanti dari sini balik lagi ke ini, balik lagi gitu. Iya, habis breakbeat muternya ke Mas Wingky. Ke lagu-lagunya Mas Wingky, yang Mas Wingky. udah pasti ke situ. Ya kayak gitu aja sih sebenarnya menurut gue sih. Jadi pertarungan genre itu ataupun komunitas sih menurut gue. Berarti nggak penting mas kayak untuk seorang DJ ngikutin tren musik saat ini gitu, atau yang sedang banyak dimainkan. Gini, kalau gue punya pandangan penting, tapi jangan mengubah diri lu aja gitu. Anjir. Oke. Jadi maksudnya kayak ada batasan gitu loh. Misalnya tapi misalnya ada satu kesempatan kayak Mas Wiki lucu-lucuan yuk sekali aja main fun pop. Oke. Just for fun gitu. Just for fun. Oke gitu. Itu nggak masalah kalau Itu nggak masalah. Cuman kayak sekali aja tapi ya gitu. Sekali. Dan emang Iya sekali, saya sehari sekali gitu. banyak Nyari duit temen. Enggak ya, sorry. Soalnya kan kadang kan kalau DJ kan pasti kan ada preference lagu yang mereka suka. Kayak gue suka nih mainin lagu genre ini misalnya, tapi ternyata trennya sekarang nggak seperti ini gitu. Iya, itu emang akan menemukan kesulitan sih pasti. Akan ada momen dimana kan pasti ada boundaries ya. Ada saatnya kayak gue nggak bisa nih nyentuh lagu ini gitu. Itu gue nggak bisa nih, kayak gue beneran nggak bisa nih. Gitu. Makanya WG bikin bukan WG. Nah, tuh gue mau nanya, itu gimana itu? Awalnya gimana sih? Oh, awalnya apa ya kan satu WG tuh sekarang udah semenjak Roy masuk kan idealis banget. Mentok parah. Mau bikin dari Tapi Desire gokil sih, jujur. Itu tuh Iya lagi. gue sih suka banget ya Desire gitu. Gila kan? Thanks. Gokil. Thanks. Apalagi kalau Little. Hah? Little. Ngaco ya. Ah, gokil, gila. Lagu kita juga enak. Belum Sabar ya. rilis. Sabar. Oh, akan rilis nih. Kapan? Akan. Kapan? Nggak sekarang. Enggak sekarang. Aloy pengennya kapan? Nah, sekarang. Pasti lah. Apa ini? Akan cuma Orang-orang aneh macam apa ini? nunggu rilisan Mas Wingky juga, nunggu rilisan WG juga. Kayak WG kan rilis Desire dulu, terus terus menurut mau apa lagi. Dia harus kita lihat dulu lah timing terbaiknya kapan. Lebaran ya. Enggak. Lagu yang sama Mas Wingky kebetulan, waduh, kalau denger di tol sih, waduh. Pelan tapi ya BPM-nya. Waduh. BPM pelan. Nangis tuh ya. Parah Itu nggak selalu harus Ingat utang banget. marah itu harus tentang nangis. Oh iya. Negara lebih nangis sih kalau utang. Iya nangis, Roy. Lu nggak pernah sih, nggak pernah punya utang sih lu. Lahir Saya per hari. bilang kalau saya ke dia maaf kalau agak kenceng mas. Tunggu aja lu. Lahir privilege. Lihat aja lu. Nah, hancur Iya, sama gua. balik lagi udah WG terlalu idealis, tapi WG sendiri karena Eka idealis, tapi gue sama Roy itu kayak bocah. Jadi kayak, mau main apa aja gitu, pengen main ini, pengen main itu, tapi kalau mau mainin di WG, Roy-nya bersikeras nggak boleh. Oke. Jadi
anjing lah, yaudah gue inisiatif, gue bilang yaudah kita bikin bukan WG deh, kalau mau main lagu apa aja itu bisa di bukan WG. Oke. Gitu. Jadi Roy-nya nggak apa-apa kalau itu. Mau Oh, gitu, mau. langsung bilang mau katanya, langsung gitu. Ya udah akhirnya bikin bukan WG dan ya udah sekarang kita mainin apa aja. Itu selalu pakai kayak tutupan gitu. Mereka nggak? berdua iya. Oh, mereka berdua. Enggak. Oke, lo Mereka berdua iya. Cuman kalau lagi udah kayak udah 45 menit mereka ngap sendiri. buka gitu. Kayak Kenapa gitu. Tutup gitu sih gokil banget. Mas Wengki, ini Mas Wengki kayak ngerokok, ngekos atau gitu gak? Gua nggak kalian mau ngerokok aja? Enggak, maksudnya kalau Enggak, Mas enggak, Wengki kita silakan. Kita nggak ada yang ngerokok. Maksudnya takutnya Mas ngerokok sih. Enggak ada. Enggak. Mas Egi enggak ngerokok. Nggak ngerokok gue. Padahal dia punya pabrik rokok dia. Takutnya Mas Wengkinya ngerokok. Kalau itu ngerokok Mas itu. Pas meeting itu ngerokok ya. Kipas. Kita enggak ada yang perokok. Kopi mau lagi, Mas. Aduh udah aman-aman itu. Mas Egi masih aktif juga enggak di Kenceng banget. Masih kenceng. di film masih tetap akan ada rilis. Itu gue penasarannya sama gini, gue pernah sekali main film kan, dia digabung sama main nih sama show-nya WG nih, berdarah gue. Nah, lu gimana cara bagi waktunya mas? Wah kalau dulu pas Waduh, gue zaman-zaman nggak paham gue. Apa dulu sinetron deh dulu ya? sinetron gue setiap hari setiap hari. Gimana cara Gue bagi nonton tuh, waktunya? nonton tuh, Oh, nonton. Nonton nih. nonton. Dulu emang Mas Egi Mas Wingki jadi PM baiknya dulu. Iya, Selalu benar. Mas Bonif ya Iya. biasanya. Selalu. Dikejar-kejar 2 cewek. Iya. Sama Dude Herlino ya. Iya, udah Lino. Tadi di belakang Neng lihat dulu. Gue kalau itu Cara bagi waktu gimana? jujurnya sih kayak misalnya gue biasanya gue kompakin si orang unit tuh orang yang ngatur jadwal di sinetron. Gue bilang kayak namanya Anwar waktu itu, orang Sinemar. War, lo tau kan gue ada main nih, dia bilang kayak gitu. Iya. Nah biasanya nih anak-anak kru-kru nih juga demen. Gitu, oh ya Mas Wingki ada Jumat Sabtu nih ya, yang di Jakarta kapan? Kalau yang di stadium kapan gitu? Oke. Ini hari Sabtu nih gue main. Jam berapa Mas? Gue main jam pagi waktu itu, selalu jam 5 sampai jam 7 pagi gue bilang kayak gitu. Oke. Oh yaudah kalau gitu kita breakin jam 10 malam kata si Anwar, biar kita tidur dulu, terus jam 3 kita rame-rame stadium mas ya. Udah, berarti gue nginep di lokasi aja ya gue bilang. Udah. Jadi gue tidur dulu main tuh, set sampai jam 3, rame lah sama dia berangkat, set udah gitu sampai jam 7 pagi, terus udah gitu udah gue langsung, karena jam 9 pagi syuting. Udah calling. Nah, jadi jam 7 gue tidur, gue langsung tidur di set kayak lu gini, tidurnya set gitu, udah gitu dibangunin. Biasanya Nabila sakit atau si Karisa Putri itu ya, atau nggak Dude kadang-kadang. Bangun Wing. Oh iya oke siap. Biasanya udah siap tuh langsung. Indomie dak kita udah set. Oke udah. Karena kalau gue mindset gue, kalau gue syuting pasti malamnya gue pasti nggak boleh minum aja. Oke. Yang penting gue bisa tidur cukup gitu. Nggak sehat sih tapi tetap. Tapi ya badan gue, mindset gue harus bilang bahwa ini pekerjaan yang gue ambil, jadi emang gue harus komit aja gitu. Nggak bisa tuh gue yang telat gitu atau apa gitu. Nah, Sekarang masih ada main nggak Mas? tahun ini ada rencananya sama satu OTT Series mas atau series. Tahun lalu juga ada kan Mas yang di Tahun OTT ya? lalu, oh iya, abis itu Open BO sama BO, Ulan. Open BO rame-rame, iya. Ada juga tuh lagi yang gue nonton apa? Series juga Indo. Yang di Disney Plus bukan? Iya Mas. Open BO. Yang mana? Kayaknya Netflix deh mas. Gadis Kretek. Gadis Kretek. Oh iya, Gadis Kretek. Itu keren banget. Santai. Aku udah ngomong. Kan gue lagi ambil ini, Loy. Sorry ya Loy, kalau misalnya gue ada salah Loy. Iya dari lu Loy, kita taunya Loy. Yuka mau nanya apa emang? Tapi dia cocok ya kalau jadi main di Gadis Kretek ya. Emang mau, dia emang mau mas. Dia tuh emang hasrat dia dari dulu. Iya. Gue tuh star, gitu. Gue harus main di. Entertainer. Kalau di Gadis Kretek, Born ready. oh lu cocok jadi yang salah satu punya pabrik kretek zaman dulu. Iya. Karena Iya. kan jadi kan Yang bangkrut kan tuh pasti. enggak dong, justru jadi kayak mungkin kayak jarumnya gitu. Iya dong. Tapi hebat Mas. Komitmennya, maksudnya tadi kan syuting sinetron, terus mesti ngomongin segala Gue nih, pasti ke gue nyerang ini. Orang mau muji dong. Mas Wingki dulu sabar gitu kenapa sih? Maksudnya udah tahu, maksudnya tahu tanggung jawabnya memang bakal capek, tapi kan udah emang itu yang dari awal diambil kan. Temen saya ada tuh Mas, ada tuh. Gimana dulu? Ini baru lu. Ini baru boleh. Semua diterima nih, pengen duitnya doang di awal. Tapi pas ngerjain bayar aja penalti. Cancel aja. Tapi gue sempet denger tuh podcastnya lu sama siapa Celos ya? Yang lu bilang apa sampai berapa digit gitu terus Iya. lu tetap nggak karena lu nggak niat gitu. Nggak mood, bukan nggak mood buat ngambil brandnya aja, nggak mood. Jadi gue nggak mau.
Tapi nggak apa-apa kan belum tanda tangan juga ya? Oh belum. Oh, iya. Belum. Bukan Oh, iya, karena nggak cancel masalah. gitu bukan. Tapi itu justru menurut gua aura sebuah bintang. Iya. Bisa tiba-tiba kayak, gua nggak mood, Jo. Gelo. Saya kalau gitu kadang-kadang mikir ada mungkin cicilan atau apa gitu kan, shit ya udah terima lah ya, mau nggak mau. Kadang-kadang mungkin nanti nggak ini. Bener. Beda. Tapi kalau kita magnetnya dicari banget. Keren. Kalau Gitu, iya. Star. ya itu seperti yang tadi saya bilang ya, saya pernah ada satu masalah sama Mas Winky. Gue cerita boleh nih. Gue cerita boleh ya. Boleh Mas ya. Boleh Mas ya. Boleh ya. Ini termasuk Ini real. Ini real. Ini real. Terjadi. Tapi sebelumnya mohon maaf nih Mas ya, kalau memang dulu ada masalah, saya lebih dukung Mas. Lebih dukung. Iya, karena memang salah gua. Udah pasti. Coba. Salaman dulu Mas. Punten. Ya Allah. Ingat aja lagi. Jadi gue lagi ke Bandung. Terus abis itu memang kita janjian ketemu Mas Winky. Akhirnya kita janjian ketemu tuh. It was back then 2016-2017 lah. Oh berarti belum WG? Udah. WG. Justru WG. WG. Justru WG. Ketemu di salah satu coffee shop kiri ya namanya. Iya. Kiri, bener kiri. Kiri, social bar. Sama manajer lu dulu ya, Iya. Denpor. Iya. Ketemu apa segala, terus udah kita bahas, ayo kita pengen lagu gini-gini. Oke ya, apa segala. Udah ada grup WhatsApp apa saya Ghosting ya. menghilang. Hilang. Keren lu ya. Gila tuh keren banget gak sih? Lu diem. Awalnya gue ceritain dulu nih. Ada DJ Bandung, Trisa. Triza. Pokoknya Trisa lagi ngefans banget sama Arab. Jadi kemana-mana sama Arab, kalau Arab di Bandung gitu. Terus tiba-tiba si Trisa nelfon. Kang, punten Kang, sana. Ya kenapa? Bang, dia panggil gue. Bang, gue sama Arab nih gitu. Mau ini nggak apa namanya, waktu itu dibilang isiin gitar. Oh boleh, kenapa emang gitu? Terus gitu, gue pengen ada bikin lagu hip hop lah gitu. Nanti Arab yang jadi rapper yang isi lah gitu. Oh ya udah, gue bilang lagunya udah jadi belum? Belum sama sekali. Kita bikin dulu, nanti kita kirim ke Arab. Ya udah, pas gue main di Bandung gue bawa gitar tuh, gue take lah di studionya si Trisa. Terus gue bilang, nih gue main gitar, ngeblues, terserah, nanti lu sampling aja dari semua yang udah di take selama 2 menit. Jadi gue main terserah, nge-jamming. Udah lu, ya kayak sampling aja, jadi ngambil. Pas udah dijadi, oh keren nih Tris, ya udah nanti kirim ke Arab. Tapi dikenalin, gue sama Denny Porong di Bandung, ngopi sama dia. Oke, udah selesai nih, bikin grup bertiga. Gue tuh awalnya nggak ya udah, karena kan lagunya Trisa kan, gue gitu ya udah Tris gitu. Terus gue tuh berapa bulan kemudian gue baru nggak kayak, kok ada grup ini, Tapi nggak ada. grupnya apa nih? Iya. Oh ini sama Arab ya. Gue nanya lah ke Trisa Japri, mana dah hasilnya, denger dong. Gue bilang, masa udah lebih dari berapa, 4 bulan apa berapa Gila. gitu. Aduh nggak tahu nih Kang gitu, nggak tahu nih Bang gitu. Sedih gitu sih Trisanya. Kenapa? Nggak pernah nggak di waro tuh apa ya bahasa? Nggak pernah di waro lagi nih sama Arab nih gini-gini, nggak tahu lo mungkin nggak tahu, kalau musiknya jelek harusnya ngomong aja tuh. Nanti gue kayak, yang bener lo, gitu sama lo. Awalnya dari situ. Sampai dari situ dulu. Nah, sampai titik di mana udah mau setahun lah. Udah mau setahun. Ketemu di Manado. Mas Winky. Rap. Sini. Ini pertama kali ketemu berarti? Setelah itu Setelah ya kedua. Kita masih Billy, ada Billy. Ada Billy. Ada Billy, ada Usen, ada lu ya. Ada Panda. Itu lagi gini nih. Rap. Sini. Duk Rap. Gila. Lu tau gak lu ada masalah sama gua? Hah? Gua bilang, gimana? Bentar mas. Gimana? Iya, lu ada masalah sama gua, lu tau gak masalah lu apa? Sebelum itu ada prolog dulu. Apa tuh? Lu pokoknya lagi ngomongin, pokoknya lu lagi ada beef sama siapa? Eriko. Oh, dulu ya. Dulu banget. Ngomongin pokoknya lagi ngomongin apa, terus ada yang nyaut ke lu, terus lu ya tahu nih, pokoknya ya udahlah, mungkin gitu kali. Lu justru be nice gitu ke ngomong tentang Eriko gitu apa segala macam. Terus gue masuk di situ. Iya. Sini lu lu ngomong gitu, gue terus kaget karena dia ngomong kan lagi ada masalah sama Eriko, terus gue bilang oh dia lupa nih berarti yang part si Trisa. Terus gue bilang lu Pak Cok, bener-bener gue ngomong terus satu meja lu kayak iya, semua awkward, gue diem, itu keringet sebiji-biji jagung Cok. Gue kayak
apa Nggak, terus gue bilang YouTuber tuh kalau misalnya nge-beef itu tuh harus kayak bikin kayak distract atau apa, terus nanti lu nyaut lagi di YouTube balik itu. Kenapa nggak kayak sekarang aja gue ngomong kalau gue nggak suka sama lu, gue bilang gitu. Langsung ngomong. Lu bilang gitu. Langsung gitu di ke gue. Langsung, Cok. Terus dia kayak, kenapa gue nggak suka sama gue, kenapa? Masa lu lupa sih, coba ingat-ingat lagi deh. Ternyata dia bener-bener lupa. Gue lupa total. Coba ingat lagi. Sebenarnya gue sebel sama lu, gue nggak suka sama lu karena lu rese ke temen gue bilang, siapa temen lu gitu. Terus gue ngeliat, oh kayaknya emang bener lupa. Jadi kayak gue bilang, wah jangan digas lagi deh. Sudah cek apa gitu. Gue bilang, waktu itu kan Trisa bikin lagu, dia belum gue selesai ngomong, dia langsung kayak, oh iya lupa ternyata gitu. Tapi ini sama Trisa lagu udah Gue dengar tuh. Belum. Gue utang lagu. Gue utang lagu sama Trisa ya, gue utang lagu sama Trisa. Trisa nonton lu mau nyampe apa? Gue temen sama Trisa udah lama anjing. Sambil makan ya, sambil makan. Za, ampun. Nanti gue utang satu lagu ya. Oke, udah. Gitu. Jadi tapi ya gitu langsung ngomong aja, gue gak suka sama lu gitu. Berarti Mas Wingky gentle parah ya? Parah ya. Itu lu bener-bener satu meja itu bengong. Kayak ada yang cabut, ada yang ambil rokok, ada yang ambil air, semua hilang. Tapi gue nggak nyolot ngomongnya, nggak yang kayak. Justru itu. Pressure itu. Gue ngomong kayak gini aja biasa gitu. Iya, cuman kalau kayak dia kan nyolot kayak kacang goreng gitu. Kacang polong. Kalau Mas Wingky itu, waduh. Tapi ngomong langsung. Nggak kayak siapa mah? Enggak James. Udah. Aduh, Gitu. Tapi dia juga gentle, dia langsung ngakuin, oh ya gue lupa, sorry. Gue belum minta maaf, gue bilang. Gue lupa, kalau gue nggak lupa, gue bukan ada maksud gitu. Gue bilang, oh ya udah kalau gitu, ya wes, salaman ya gue bilang. Ya udah gitu aja sih. Ya, akhirnya bikin lagu lagi pas udah Roy masuk bikin lagu lagi. Lagunya udah jadi guys, sumpah nggak rilis. Ini bisa dirilis sekarang bisa nih. Bisa nih dirilis sekarang bisa. Udah jadi lagu enak banget demi. Mati karir lu. Biasa lah. Anjing lu. Kayak nonton ya. Gigi. Gitu. Lu bayangin apa kagak geter digituin? Ya Mas Wingky, saya boleh nanya nggak? Boleh dong. Tadi kan Mas Wingky bilang umurnya 46. Terus dengan latar belakang Mas Wingky kerja sampai malam, istirahat dikit udah pasti kan, syuting dan lain. Kenapa mukanya sama saya umur 21 tuan saya nih? Iya. Dulu 21 lu? Iya. Enggak. Oh 29. Ada tips nggak Mas? Maksudnya apa makannya, apa Ini makannya bawaannya? Iya juga. Makanya mie instan. Gimana tuh Mas? Perawatan. Olahraga enggak? Olahraga? Iya, Olahraga ya? Olahraga ya? Olahraga ya. Olahraga ya. Olahraga biasa apa Mas? Gue sekarang lagi standar banget lah ya, lagi demen pedal lah ya semua. Oh iya lagi hits ya. Tapi yoga juga, gue yoga, Lagi hits ya. lari juga, sama nge-gym baru mulai sih sebenarnya. Iya katanya, tapi bener Mas, kalau di luar kota pun lu suka lari dulu ya katanya. Iya, kalau tau sih. Gua Itu anak-anak kami biasanya elunya temenin gue. Jadi biasa katanya keluar kota lari dulu baru mandi dan gitu. Misalnya emang di Bandung lari sampai Jogja dulu. Di Bandung. Pernahnya di Jogja, dia ada di Jogja gitu. Kalau si Om Ronjan juga tau. Om Ranjen juga. Oh, Ronjon lari bener. bener ya? Lari bener. Lari bener. Jadi kalau Mas Wingky gak jaga makan yang gimana-gimana banget. Gua sejujurnya kelihatan. Mungkin lagi iseng. Lagi idam. Jaga makan enggak juga sih sebenarnya. Biasa aja ya. Biasa aja. Nggak yang kayak bener-bener orang ada kan yang sampai nimbang kalori apa gitu, enggak sih kayaknya. Kayak kalau dulu enggak berubah. Om. Kalau ini gue nggak tahu sih jujur ya. Genetik ya sih. Mungkin gitu. Tapi bener-bener mulus, Cok. Ini boleh nggak sih cubit dikit? Coba harap dong. Jangan marah juga. Mas Wingky Gue iri sih, iri. kan berkarirnya di dunia perfilman sama industri apa DJ musik itu kan Mas ya. Mana yang lebih dulu waktu itu pertama kali nyemplungnya masuknya? Pertama kali banget ya. Mana yang lebih dulu gitu? Teater sebenarnya. Dari teater. Jadi waktu gue masih kecil di Bandung itu ada namanya Paguyuban DKSB di Supratman tuh yang punya almarhum Hari Rusli. Oke. Jadi gue tuh masih dari kecil tuh nyokap gue tuh salah satu grupnya mereka lah. Jadi dari kecil itu gue udah mereka lagi pertunjukan di panggung teater apa, jadi gue sering ditaruh di tengah panggung gitu, jadi gue sering ngeliatin mereka gitu. Nah dari situ gue kayak pas
intinya sih itu dulu, tertariknya itu. Awalnya dari situ. Terus gua itu sebenarnya suka mulai sama DJ itu dari 3 SD, tapi belum megang alatnya. Suka sama Denger musiknya gitu Karena ya. 3 SD dulu gua DJ siapa yang gua suka dulu ini. Gue percaya nggak, gue dulu di Bandung dulu ada namanya lipstick disco skate. Jadi itu pokoknya khusus roller skate. Gue juara 1 dulu di Bandung. Roller skate sepatu roda gitu berarti. Sepatu roda 4 Iya. gitu. Gue bisa tuh muterin salto suset gitu. Tapi 3 SD waktu itu masih lentur. Dulu itu juga ada kan di kota. Ada juga di Blok M. Ya, Blok M. Ada Happy Day juga. Nah, tapi itu ada DJ-nya tuh. Masih nge-DJ-nya lagunya Michael Jackson, Madonna, Disco. disco banget. Disco. Nah, terus gue pernah ngeliat gitu kayak pas ke DJ booth-nya gitu, gue ngeliat kayak kok seru banget ya, terus mereka scratch you gitu kan. Iyalah. Terus kayak kalau pas zaman dulu disco gitu kayak BPM-nya kan nggak, karena rata-rata bukan elektronik, masih yang band, jadi kayak ininya sambil mixing tuh ininya nyari terus gitu sambil gitu. Tarik turun. Kayak mereka udah ada kayak ada rumusnya lah gitu. Jadi udah ngafalin gitu, misalnya I Will Survive ke Copacabana nih, begitu pas masuk nih cue terus play gitu, itu kayak langsung dari 2 turun 1, tarik lagi 1, turun lagi 2 gitu. Jadi biar rata gitu, karena kan beltnya kan dia manual banget gitu. Ya dulu ngeteknya nggak ada metronom tuh ya. Iya, nggak ada Analog metronom banget. dan harus benar-benar pakai ini gitu. banget ya. Startnya sih dari situ sih sebenarnya. Terus ya udah sampai Jakarta. Terus sebenarnya gue berkecimpung di dunia metalnya yang lama justru. Oke. Dari Anak metal. Ngeband juga berarti Mas? Apa? Ngeband juga. Gua Main gitarnya jago, Cok. Kayak Roy dong. Apa? Roy juga metal. Iya, Roy metal banget ya, Roy. Dari kelas 5 SD sampai SMA kelas 1 lah, pokoknya gue demen banget death metal lah gitu. Bener-bener yang di skena itu banget gitu. Nah, itu gue termasuk orang yang selalu, mungkin seumur segitu semua orang gitu kali ya. Nggak tau, dulu sih gue kayak udah death metal terus ngecekin semua genre gitu. Iya lagi. Kayak Britpop aja buat gue kayak Bencong. bences gitu. Sementara sepupu gue yang sekarang maksudnya dia di Decadence, terus dia juga salah satu pelopor dari Agriculture, sukanya kayak Blur, Pulp gitu. Oke. Apaan gitar gue cengkicing gitu, gue kayak jadi harusnya juk gitu dong. Sementara dia bilang, anjir nggak jelas musik lo gitu. Berarti dari band terus baru main film gitu atau main TV series? Iya, jadi sebenarnya nge-DJ dulu. 94 gue nge-DJ. Itu gue mulai muter-muter, terus gue dikasih sama Riri di waktu itu ada klub dangdut. Jadi klub dangdut namanya Deja Vu, di sampingnya parkir Wahid Hasim. Itu klubnya tadi udah tutup. Terus kata Riri, Wing mau nggak bikin di situ lo sama Hiskia, coba aja dulu deh hari Sabtu. Pas gue masuk sana, gue pikir buka ini klub tutup. Jadi gue bilang, Ri, ini tutup ya klubnya. Ya nggak apa-apa kan, katanya mulai aja coba tes dulu. Oh, Jadi kita emang ngobrolnya sama satpam yang jaga situ. Jadi kayak kita bayar mereka untuk Nah, kalau kayak gitu nanti mereka bisa nyedain untuk kayak satu bartender aja. Satu bartender doang untuk nemenin kita. Pas gue masuk ke dalam gitu, klubnya bener-bener lengkap ya. Jadi kayak sound systemnya ada, cuman kayak ininya udah apa? Garing laba-laba gitu. Kabelnya putus gitu. Oke. Jadi kita harus pulang dulu bawa solder gitu, tau gak lu? Oh, nyolderin lagi. Pakai timah tau gak lu? Pakai timah gitu. Apa juga nggak tahu nih. Pakai turntable gitu, terus akhirnya nyala nggak nyala, coba lihat gitu udah. Ngelas juga berarti. Nggak ngelas sih, cuman Terlalu sibuk. Dia bukan kuli, Mas. Dia nolder aja. ya terus intinya sampai akhirnya kita bikin flyersnya juga dari komputer, cetak, print, fotokopi. Terus zaman dulu kalau gaul kan ada di Pati Unus, depan SMA 6 Gultik tuh, bagi-bagi aja. Bagi-bagiin dulu ya. Flyering. Flyering. Taruh di Aquarius ya kan, segala macam. Iya, yang datang waktu itu gue ingat banget, pokoknya saking ingatnya, pokoknya gue pas main pertama sama Kiki, oh nih gig pertama kita nih, gue bilang, iya nih kan. Udah, perasaan sih udah nyebar banyak ya. Yang datang tuh ada satu orang India gitu, masuk set gitu, ngeliat kiri kanan, dia datang, kayaknya dia cuma beli soft drink atau apa, gue nggak tahu. Udah gitu udah pulang, terus gue bilang, Ki ini udah jam 3, gue bilang, udah aja kali ya. Karena si bartender udah kayak dari jauh ngeliatin kita gitu. Akhirnya kita udah matiin, turntable kita copot karena punya bawa sendiri tuh alat-alat, mereka udah nggak ada tuh, cuma DJ booth aja gitu. Mas, kita pulang ya gitu. Ya Mas Wingky, nggak Mas Wingky sih waktu itu. Ya Wing, oke, thank you ya gitu. Terus dia bilang, kenapa dia gitu?
mau nanya profit sharing tadi, gue bilang gitu. Kayak tadi ada yang beli sih, gue lihat gitu. Oh lu mau ambil, dia bilang. Oh bener deh, nggak apa, ya udah oke. Kita dapat 3.000 perak, jadi gue sama Hizky berdua kini bagi dia 1.500 sementara parkir waktu itu 5.000 nombok dah. Anjir. Tapi terus kita rutin sampai akhirnya pertama kali yang bantuin kita Java Base. Jerome tuh, jadi komunitas drum and bass masuk. Jadi, nah terus awalnya karena drum and bass, jadi kita berdua main breakbeat, tapi bukan breakbeat kota ya. Breakbeat yang gue punya tuh beda lah soundnya gitu. Jadi biar nyambung ke drum and bassnya gitu. Itu rame tuh lumayan lah, 18 orang, 23 orang. Oke lah. Ya karena kan pada saat itu nggak ada sosial media, nggak ada apa. Nggak ada, iya bagi-bagi. Dari flyer doang. Gila loh itu. WG SOD yang nonton 8. Hah? 8 SOD pertama. SOD pertama? Iya, WG yang 8 orang. Terima kasih saya hitung. Tapi gue rasa lo harus ngerasain kayak gitu sih. Iya harus. Iya dong. Nggak bisa kayak yang Tiba-tiba langsung ramai gitu. ya kalau lo tiba-tiba langsung ramai aja. Kayak misalnya contoh Wisnu kan gue tahu dia dari awal pertama kali dia kan residennya Domain. Even bukan residen dia mas. Marketing Oh awalnya marketing. Domain. Dia tuh di Domain itu nge-DJ as a IO. Dia punya IO namanya PNP. Dia Haris Kibo tuh, gue masih inget banget. Sama Ake. Iya. Dia bikin IO, fotografernya gue, makanya gue tahu tuh PNP. Itu tuh dia bikin event dan dia nge-DJ di tempat dia kerja sendiri as a marketing. Baru tuh dari situ jadi dia kemana-mana. Baru nge-DJ serius. Makanya gue rasa semua yang emang punya background prosesnya kayak gini nih pasti akan bertahannya sih. Minimal tuh gue sukanya ada cerita yang bisa diceritain ke Iya. orang lain nanti. Benar, iya, kayak gitu. Dibanding lu sekarang kan banyak tuh DJ yang bang gimana bang kalau kita nge-gig biar rame. Ntar dulu lu main yang bener dulu, berkarir dulu. Iya. Jangan apa-apa pengennya langsung meleduk. Dan harus jatuh dulu sih. Harus. Dan harus punya karya jelek juga menurut gue. Iya, betul. Harus juga ya. Iya, harus ribut dulu sama Mas Winky sekali lah. Masuk penjara harus. Iya, amin. Enggak, tapi beda banget Mas. Gue seneng sama yang Brevi masih melakukan apa yang orang-orang dulu lakukan, walaupun gue nggak bisa bilang itu benar atau salah ya. Dia ngasih gue lagu, dan ini lagu gue cuma kasih lu nih, yang lain nggak pernah gue kasih nih. Seneng gue. Itu flashback ke gue yang dulu anjir. Waktu dulu gue minta satu lagu itu ini mani, ya itu susah banget anjing. Ini mini aja Justin Bieber tuh susah banget, mesti cuci piring, mesti najis lah pokoknya gitu. Semuanya gue lakuin buat satu lagu gitu. Ya karena emang zaman dulu kan lagu tuh kayak nyawa gitu ya. Iya. Dan biasanya lagu nggak mau dibagiin kan. Iya. Karena nggak segampang itu dapetinnya ya. Segampang itu dan itu kayak ciri khas lo gitu. Ciri khas. Bahkan kalau misalnya Biar gue pernah bahas juga sih di podcast gue nih, kayak misalnya zaman dulu ya kan. Jadi kayak walaupun ini bukan lagu gue, tapi identity. Jadi gue yang muter, terus tiba-tiba terkena dipopulerkan nama gue, walaupun ini lagu orang luar gitu, tapi tiba-tiba Vicong mainin nih, oh Vicong habis. Oh, dicengin. Habis. Ngapain sih Vicong bawain lagu sih, nggak punya identity ya gitu. Itu menarik, menarik. Sama pun gitu, Vicong punya lagu pecahnya Vicong, tapi gue suka banget. Terus gue beli platnya nih. Kalau gue mau nyetel tuh gue harus bener-bener lihat nih di depan gue ada masanya Vicong apa enggak, atau enggak. Harus bener-bener crowd yang beda banget gitu. Padahal tuh lagu bukan ciptaan. Bisa begitu orang lain padahal. Remix aja. Remixan bootleg aja. Iya. Sekarang kan kita beda budayanya, kayak punya lagu bootleg langsung dibagiin sebanyak-banyaknya kan. Oper, Kalau dulu kayak semua, bener-bener dikit. Buat gua aja Biar orang nungguin kita mainin lagu itu gitu. Gue juga ada cerita nih mas. Gue nggak tahu lo inget apa enggak, mudah-mudahan inget. Dulu fenomena setelah covid yang pasti cycle music balik ke progresif lagi, ke ke BOH lah, ke stadium-stadiuman lah, bahkan banyak acara stadium night, stadium all star, stadium bla bla bla. Gue pernah kalau nggak salah sekali pertama kali kita follow-followan tuh gue mention lo, gue mainin lagu Sanders. Sanders sama Swinky. Nah itu banyak banget di DJ Jakarta khususnya yang minta lagu itu. Itu aja gue nggak pernah mau kasih ke orang lain tuh lagu Sanders. Karena Sanders itu gue dapat dari Kim. Kim. Nah, Kim kan banyak tuh koleksi library dia lagu-lagu lama. Nah dia tuh ada mandat, Cong gue kasih lu satu folder, tapi jangan disebar ya. Ini lagu arsip negara nih. Siap Kim. Nah akhirnya that's why kalau ada orang yang minta gue pegang mandat itu. Gak boleh lagu ini
punya ya gue dikasih sama Kim, ini punya Winky dan gue nggak tahu belum tentu Winky juga mau sebarin ini, gue bilang oke cong dan akhirnya fenomena itu gue terapkan diri gue sampai sekarang. Kalau gue dikasih lagu sama orang apalagi mandat, berarti itu bukan hak gue. Gue cuma sebatas gue boleh mainin ini ke setlist gue, tapi gue nggak boleh mempublikasikan ini di luar hak gue. Misalnya ada orang titip Itu sebenarnya etika paling Etika. Dulu di kota ya, misalnya nih, gue punya lagu nih, terus dikasih nih, rap nih ya, jadi dikasih siapa-siapa ya, terus tas kan ditaruh gitu kan, apa segala, terus tiba-tiba ada DJ lain, DJ Resident atau yang lain, atau siapa gitu mainin, buset, abis dipukulin dulu, sampai segitunya dulu, karena lu nyolong lagu gitu, lu nggak minta apa segala, ya yang pertama abis gue duluan pasti, karena gue yang dikasih, gitu, tapi setelah itu si DJ-nya gitu, lu dapat dari mana gitu. Dia dari Tasya Arab gitu, dipukulin segitunya dulu. Sampai dipukulin sih gokil ya. Dulu segitu ya, dulu gila. Lebih gede kayak kota ya. Kalau di Jakarta cuma digosipin doang sih. Enggak, parah banget. Gocip. Keras. By the way, gue mau confess gue ada 3 lagu lu mas. Flower Transformer, Oso, Sanders. Oh iya. Ada berikutnya juga tuh ya masalahnya. Ada. Di Oso ya. Ada. Nggak tahu kan kalian? Gua ini Ilah, kesel deh lu siapa? Pertama gue nonton lu di Sentro. Oh, Sentro Sama gokil. Osa. Iya. Itu gue pertama kali nonton Mas Winky. Sentro. Masuknya terowongan gitu ya. Iya. Itu gue dulu sama si Kiki. Iya. Adit Junko. Sentro tuh salah satu klub yang kalau misalnya digerebek sama polisi susah keluar ya. susah kok. Ya karena cuma cuma satu enter keluarnya di satu ruangan. Jadi kalau Udah nggak mau bisa ya? keluar apa? Udah halo. Udah kenal Masuk lagi. Tapi zaman dulu clubbing tuh temunya artis. Artis mana tuh? Artis. Ini kayak gini. Artis. Kayak gini kan? Kayak gini. Karena dulu kan nggak ada kamera, jadi dulu sebelah gua aja artis, depan gua artis, Ini jadi yang depan lebih. lo? Ya kayak ini, kayak such an honor. Oh. Jangan nunduk juga mas. Aduh, mas Vicky ini gimana sih? Yes, udah. Tapi lambang keartisannya terlihat sekali dari cium-ciuman. Enggak. Iya kan. Ini kenapa jadi ikut-ikutan gini sih mas? Maksudnya enggak, saya kan gini mas, kenapa jadi ikut-ikutan gitu? Gila. Total udah berapa tahun mas? Karena biasanya kalau yang sampai ungu tuh kan biasanya kalau dicium kan pasti lipstiknya merah. Merah Nanti ya. saking nyiumnya keras banget, itu merahnya nempel sampai jadi ungu nggak bisa dicuci. Oh di sini. Nggak bisa dicuci. Oh di sini. Oh, yang kemarin. Jadi itu maksudnya itu di situ. Oh iya. Iya kemarin aja. Oh iya kemarin ada. Gini, Di bagian kiri kanan. Enggak mas, udah. Kiri dan. Gue lihat. Total udah berapa tahun mas berarti? 30 Makan Indomie maksudnya. Oh Indomie. Oh lebih kalau itu lebih. Itu lebih. Dari kecil. Maaf. Total nge-DJ berarti udah 30. 31. Iya masih 31. Itu oh iya kemarin Enif. Iya. 4 pertama kali main tuh yang di klub Iya, dangdut iya, itu iya. yang Oh, iya. waktu itu. Iya, 94. Kemarin sempat main Enif 30 tahun. Anniversary 3 dekade. 3 dekade. 94. 93 gue ngapain ayo? Tadi dia udah cerita. Tahu gua dia mah kan dia kelas ini kan. 94 nih DJ, sebelumnya ngapain tuh? Sebelumnya Lu tuh. juga, lu juga. Iya kan? Pas bulan Desember. Lama Pas bulan Desember. Pas bulan Desembernya gua tahu dia. 1993 Desember tanggal 5. Nah, Tanggal 5-nya ya. Benar ya Mas, benar. karena tanggal 5 itu pas weekend. Weekend. Oh. Itu pasti Mas Winky lagi nongkrong-nongkrong. Benar. Di mana? Hah? Ngikut nih orang apa? Jadi buat teman-teman yang pengen ngundang Mas Winky, dia hanya dibayar pakai Indomie ya. Yes. Masa Indomie doang Mas? Ada ininya waktu. Indomie. Waktu. Indomie emang Terbaik ya. susah untuk nggak terima gitu ya, Iya. nggak nolak. Susah untuk nolak. Susah untuk nolak. Beat. Terus Mas Winky sekarang kalau main masih ngeliat gini, masih apa ya? Masih ngebaca crowd gak sih? Kayak Kok gue selalu ngebaca crowd gue? iya kan, selalu ngebaca kan? Gue nggak pernah bikin setlist sama sekali malah. Ini nih, gila. Lu gak pernah bikin set? Nggak Gua pernah. nggak bisa. Karena Gue karena kadang gue ngeliat gitu ke depan gitu misalnya tiba-tiba nggak kena gitu. kayak gini misalnya nggak kena 3 lagu nih gue pasti langsung Switch. gue switch dulu atau enggak gue ngeliat biasanya dari crowd ini ada berapa table yang paling joget atau enggak gini dari 3 lagu ini atau enggak yang 3 sih kecepatan sih 3 kecepatan sih. 5 misalnya 5 lagu pasti gue genrenya ini rada beda-beda nih semua.
Jadi dari 5 lagu ini kira-kira yang paling pecah yang Lu mana? perhatiin dulu tuh. Ininya gue banyakin dulu di awal. Oke. 3,5 jam awal tuh langsung. Oh berarti genrenya ini kayaknya lebih masuk. Set ke situ tuh. Geser, nanti balik lagi mungkin ke lagu-lagu yang biasa gue mainin itu. Jadi gue sebenarnya foldernya udah ada beberapa lah gitu. Sama gue biasanya kalau misalnya paling nggak works nih, gue selalu mencari orang yang gue nggak ngeliat ke belakang tapi ngeliat di paling depan nih. Siapa yang paling heboh nih yang gitu terus, gue mainin lagu cuma untuk dia. Karena semakin dia nggak berhenti joget, energinya akan nular ke belakang. Ntar ngikut kalau gitu kan. Karena kan dia kan gitu, nanti pasti orang ikut. Gitu. Cuman yang repot kalau misalnya lu ngeliat yang kayak gitu ada di belakang. Susah tuh. Itu kayak anjing. Gitu. Ramai joget yang belakang gitu ya. Tapi kalau udah dari awal pecah ke belakangnya ya itu lu bisa bawa kemana-mana aja. Karena setlist itu kadang-kadang kalau lu udah bikin gitu 1 jam gitu. Kecuali beda gini kalau di festival sebaiknya lu bikin setlist karena kan emang sama visual kan emang Butuh soalnya lu ya. harus butuh apa namanya? Buat apa bang namanya? Sinkron. Nah, kalau misalnya enggak tuh kalau gua nggak pernah bikin karena kadang-kadang gue pengen ngeliat kalau misalnya udah 2 lagu mereka rada energinya diem nih kan harus dibikin gitu lagi kan. Itu pasti kira-kira coba tes lagi apa lagi gitu. Ya intinya sih gitu sih. Jadi ya sempat kemarin ada pembahasan juga tuh bahwa maksudnya kalau kayak di luar gitu ada namanya siapa? Deadmau5, DJ Deadmau5. Jadi dia ada yang nanya what do you think DJ with setlist gitu. Oke. Nah, dipikir orang tuh Deadmau5 akan nyinyir. Justru dia kebalik jawabnya. Buat gue nggak pernah ngelihat DJ yang sekarang nggak pakai setlist. Karena all my friends yang biasanya itu semuanya main di festival udah pasti setlist. Bahkan nggak main sama sekali. Karena emang udah sama visualnya udah tapi festival. Cuman a little bit risky kalau lu main di klub dibilang. Oh iya. Karena lu emang benar-benar harus bisa baca crowd-nya. Makanya sometimes kalau gue lihat ada beberapa guest DJ yang bukan yang kayak lu yang udah lama ya, maksudnya yang baru-baru nih pop up-nya tuh bukan karena DJ, karena mungkin dia somehow kayak artis atau selebriti yang sama terus nge-DJ gitu. Iya. Itu pas dia main di klub itu karena dia seharusnya bisa ganti karena nggak kena, dia tetap aja terusin kayak gitu tuh. Nah, itu buat gue fatal sih. Fatal banget. Iya, fatal banget. Fatal. Fatalnya gitu. Karena tiba-tiba kayak nggak kena lu terusin gitu. Coba udah gitu at the end of set terus dia ngomel. Nggak kena Gimana sih parah nih, crowd-nya nggak nangkep nih atau apa. Iya, sebenarnya menurut gue nggak ada crowd yang salah ya. Intinya kan mereka pengen seneng-seneng, yang salah sebenarnya lu main di tempat itu. Yang salah juga promotornya yang ngundang lu. Ngapain lu ngundang gue, udah jelas mainnya gue kayak gini dari awal. Lu masih aja ngundang. Terus kalau kayak gitu gimana mas? Gue pernah waktu itu main di satu tempat di Surabaya, zaman dulu banget nih sebelum ada Holy Wings ya. Jadi gue main di satu klub, gue lupa lagi atau M1 atau apa ya. Pokoknya dia begitu gue masuk, gue langsung dikasih sama residennya. Mungkin maksudnya baik, cuma menurut gue kayak apaan sih gitu. Dia ngasih satu list panjang gitu di kertas gitu. Ini mas ya musiknya gitu. Oh lagu-lagu yang mau dipakai. Yang dia udah mainin atau? Enggak, mainnya kayak ini aja gitu. Ini lagunya. Dia ngasih. Okay. Dia ngasih ya. Nah, ini belum kita mainin, jadi lu mainin aja nih, pecahinnya pakai lagu ini. Mungkin kalau misalnya gue ngerasa bahwa maksudnya dia mungkin kayak lu mungkin biar pecah, gue bantu gitu. Kalau kalimatnya gitu, gue masih oke, nggak apa-apa lah. Cuman kayak dia ngasih kayak gitu, mainin aja ini gitu. Dalam hati gue kayak, lu bayar gue. Terus lu ngasih gue harus mainin lagu yang biasa diputar di sini. Rugi dong lu, bayar gue ngapain? Ya. Menurut gue kayak gitu. Dan begitu gue masuk DJ booth, semua orang depan gue semua handphone. Request semua lagu yang kebetulan memang ada di sini. Dan bukannya gue nggak ada lagunya, ada lagunya. Cuman kayak sebel kok diatur-atur gini. Kayak gue kan bukan residen ya, gue kan guest kan. Dan gue juga punya kewajiban untuk harusnya beda sama residen. Biar jadi warna baru. Walaupun lagunya sama, remixnya beda kan nggak masalah gitu. Jadi kadang-kadang kayak, terus gue kayak ngeliat nanti sponsor ngeliat gue kayak gimana ya gitu. Kalau misalnya sponsornya biasa nongkrong di situ, terus dia ngeliat, sama banget, ngapain mbak, mendingan residen yang main, buang-buang duit nih gitu. Kalau gue jadi sponsor pasti mikir gitu. Terus gue nanya, ini udah tahu belum kalau sponsornya kayak gini-gini? Iya mas, katanya yang penting pecahin aja pakai lagu itu. Gue kayak, ya udah gue main nih. Tapi pas main 3 lagu, gue kayak ini nggak gue sih. Gue mau nyampe ke lagu ini tapi ada kayak nanti dulu deh gitu. Akhirnya gue mainin 3 lagu, udah gue aja. Main gue dulu set,
Terus kalau nggak salah ownernya atau siapanya gitu datang kayak bro gitu. Nunjuk gitu. Anjing. Kayak ngasih tahu Ini aja, ini bro, itu lagi zaman-zamannya big room banget deh. Oke. Lagi yang Oh, Swiss of ownernya Mafia. kayak gitu ya nunjukin. Bro ini bro gitu. Gue kayak gimana kalau lu aja yang main, gue bilang kayak gitu. Terus kayaknya sempat kayak lu yang main lah gini-gini. Terus gue bilang kayaknya nggak gitu deh bro cara lu treat guest DJ, gue bilang kayak gitu. Terus nggak tahu gimana, pokoknya gue ingat banget MC-nya masih Putri tuh, ada anak Surabaya, terus istrinya Reddy. Putri ngeliat gue bete, terus gue bilang serius deh bro, kayaknya it's not the way how you do it, how you treat guest DJ gitu. Ownernya gue juga paham, dia udah mabuk banget, udah gitu. Jadi gue ngambil pusing lah waktu dia ngomong kayak gitu. Cuman akhirnya gue bilang manajer gue, kayak it's time for me to cut ya, gue bilang. Kalau usah dibayar aja nggak apa-apa deh, yang penting cabut aja kali ya. Tapi lo kasih tahu pengertian ke sponsornya ataupun IO-nya bahwa sebenarnya kan sebenarnya yang punya etikanya adalah lu ngundang orang, lu udah tahu main apa. Walaupun gue punya lagunya, cuman ketika lu disuruh kayak gini, kayak kesannya ngapain gitu. Kayak residen jadinya. Nah, solusinya apa tuh? Cabut Mas? gue akhirnya. Gue cabut. Oh shit. Setengah jam main, akhirnya gue manggil residen. Sorry gue nggak cocok nih kayaknya, gue bilang. Gue cabut ya, gue bilang kayak gitu. So tapi gue akan bertanggung jawab, gue udah ngomong juga, jadi gue nggak usah dibayar. It's okay gitu. Bahkan kalau lu mau ngambil tiket balik gue juga nggak apa-apa, gue bayar sendiri. Tanya mas, sorry, kalau misalnya nih, itu kan konteksnya karena mereka ngasih list lagu yang harus dimainkan. Kalau misalnya listnya nggak ada nih, nggak dikasih list nih, tapi ternyata genre apa yang Mas Winky bawa ini tetap tidak cocok dengan apa yang Gue pasti akan lari ke genre yang si list itu. Karena kan gue nyoba-nyoba. Oke, akhirnya pada akhirnya akan ngikutin crowdnya juga sebenarnya. Pastinya gue akan ngikutin crowdnya. Intinya sih itu. Cuman karena dikasih list jadi kayak didikte. Kesannya Ya ini main ini didikte ya. gitu ya. Ini jangan kesini, jangan sini gitu. Dalam hati gue kayak ujuk-ujuk kasarnya gitu ya. Maksudnya Dewa lagi manggung, Mas jangan bawain banyakin padinya ya gitu. Iya. Dia kan kesannya gitu, walaupun Iya, kita DJ kan kesannya, disc jockey iya. ya. Tapi kalau gue ngerasa kayak hal seperti itu tuh harusnya udah orang harus ngerti lah. Cuman sampai sekarang orang nggak ngerti juga. Nggak ngerti cok. Nggak ngerti nggak serius. masih aja Nggak ngerti gitu. kok sampai sekarang juga. Ya even gue di request lagu sendiri diatur pun sebel juga sih. Kayak misalnya gue tahu list gue tuh gue akan mainin lagu gue itu di mana. Ntar dulu gitu kan. Yami dong, mainin dong. Gue akan sebel juga gitu. Walaupun itu lagu gue sendiri. Tapi lu trust me, oke? Just trust the DJ. Sabar ya.